warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Indah Aulia. Di video kali ini saya akan membahas tentang manajemen modal kerja. Jadi, bagaimana caranya seorang manajer mampu untuk mengelola modal kerja di perusahaannya? Definisi manajemen modal kerja. Working capital biasa digunakan untuk mengukur kekuatan finansial perusahaan atau guna memastikan kemampuan perusahaan tetap terus beroperasi dengan optimal dalam waktu 1 tahun. Contoh, Rosa ingin invest di perusahaan. Terdapat dua perusahaan pilihan. Perusahaan A punya aset lancar 200 juta dengan hutang lancar 120 juta. Perusahaan B punya aset lancar 300 juta dengan hutang lancar 350 juta. Nah, mana nih? Rosa harus pilih yang mana? Jika kita hitung, perusahaan A dengan aset lancar 200 juta, lalu hutang lancar 120 juta, itu menghasilkan 80 juta working capitalnya. Sedangkan perusahaan B dengan aset lancar 300 juta, lalu hutang lancar 350 juta, itu minus 50 working kerjanya. Jadi Rosa akan memilih perusahaan A yang pastinya. Karena perusahaan A punya 80 juta working capitalnya, sedangkan perusahaan B itu minus 50 juta. Jangan-jangan mau bangkrut nih perusahaannya. Lalu kita ke modal kerja bersih, yaitu modal kerja dikurang hutang kerja. Modal kerja lebih besar dari hutang lancar, maka perusahaan masih dapat membayar hutang lancarnya. Yang kedua, perusahaan masih bisa beroperasi. Kalau masih bisa beroperasi, maka harus membayar gaji karyawannya, bayar segala macam yang harus bisa dibayarkan. Lalu yang ketiga, perusahaan punya dana investasi. Jadi, jangan sampai ada dana yang menganggur nih. Gunakan dana tersebut untuk investasi. Ada kadarnya dan ada batasannya. Lalu, modal kerja lebih kecil dari hutang lancar. Maka, perusahaan harus mencari dana untuk membiayai pembayaran hutang dan biaya operasi dengan cara mencari hutang jangka panjang, mencari investasi, harus mencari orang-orang yang mau investasi di perusahaan kita. Lalu menjual aktiva tetap. Dengan menjual aktiva tetap yang kita miliki dapat menambah modal kita lagi. Atau yang terakhir, PHK. Kita melakukan PHK, tapi jangan terlalu banyak mem-PHK-nya. Lalu kita lanjut ke Cash Conversion Cycle atau CCC. Mengukur perkiraan jumlah hari untuk mengubah aset lancar menjadi kas yang dapat langsung digunakan. Rumusnya ICP ditambah RCP dikurang PDP. ICP itu Inventory Collection Period. Perkiraan jumlah hari yang digunakan untuk merubah persediaan yang dimiliki ke kas. Jadi kita tahu nih persediaan ini bisa berubah jadi kas berapa hari, supaya nanti kita punya modal lagi. Untuk mengukur seberapa liquidnya aset dalam bentuk persediaan, rumusnya I dibagi COGS. I itu inventory atau persediaan. COGS itu cost of goods sold per 365. Sama dengan sisa persediaan per hari dibagi nilai penjualan per hari, nanti hasilnya jumlah hari yang diperlukan untuk menjual sisa persediaan. Lalu kita lanjut ke RCP, Receivable Collection Period. Perkiraan jumlah hari yang diperlukan untuk merubah piutang yang dimiliki ke dalam kas. Kapan bisa kita tarik piutang untuk bisa jadi kas?
harus ada hitung-hitungannya. Jangan sampai kita nggak punya perhitungan. Seorang manajer keuangan harus pandai menghitung untuk mengukur seberapa liquidnya aset dalam bentuk piutang. Rumusnya, R dibagi CS per 365. R itu receivable-nya, CS itu credit sales. Sama dengan sisa piutang per hari dibagi nilai penjualan per hari, nanti hasilnya jumlah hari yang diperlukan untuk mendapatkan sisa piutang. Lalu PDP, Payable Deferral Period, perkiraan jumlah hari yang diperlukan untuk membayar hutang yang dimiliki dengan kas. Untuk mengukur seberapa liquidnya hutang lancar yang dimiliki, rumusnya P dibagi COGS per 365 hari sama dengan sisa hutang per hari dibagi nilai penjualan per hari. Nah, hasilnya jumlah hari yang diperlukan untuk melunasi sisa hutang. Contoh, ICP sama dengan I dibagi COGS per 365 sama dengan I-nya 9.000 dibagi COGS-nya 1.095.000 per 365, yaitu hasilnya 3 hari. Maka perusahaan diperkirakan akan menjual persediaannya yang bernilai 9.000 dalam waktu 3 hari. Lalu ke contoh RCP sama dengan R dibagi CS per 365 sama dengan 98.000 dibagi 730.000 per 365 hari. Nah, sama dengan 49 hari. Piutangnya yang 98.000 tadi mampu dicairkan dalam waktu 49 hari. Sedangkan kita contoh PDP sama dengan P dibagi COGS per 365 hari sama dengan 80 hari. Maka PDP di mana hutangnya sebesar 210.000 mampu dibayar selama dalam waktu 80 hari. Jadi itulah perkiraan jika kita menggunakan ICP, RCP, dan PDP. Sekian penjelasan video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.